oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi setiap saudara. Saudara, kita perlu menceritakan bahwa Naomi memiliki dua orang menantu. Satu bernama Orpa dan satunya lagi bernama Ruth. Orpa pada akhirnya mengambil keputusan untuk pulang kepada orang tuanya setelah didesak oleh Naomi. Tetapi Ruth mengambil keputusan yang berbeda. Ruth tetap bersama-sama dengan Naomi. Bahkan ketika Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem melalui satu perjalanan yang panjang dan berbahaya, dan bahkan pada akhirnya Ruth hidup bersama-sama dengan Naomi di Bethlehem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa bisa demikian? Alkitab menyatakan bahwa Naomi telah hidup bersama-sama dengan kedua menantunya itu selama 10 tahun. Dan saya percaya di dalam waktu yang panjang itu, Ruth menyaksikan bagaimana Naomi tetap setia, percaya, dan menyembah Tuhannya, yaitu Yahweh. Dan saya percaya bahwa di dalam anugerah Tuhan, pada akhirnya ketertarikan Ruth kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi menghasilkan sebuah iman yang sungguh-sungguh pada diri Ruth sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman Ruth kepada Tuhan tidak didasarkan kepada kesaksian hidup Naomi. Karena saya percaya jikalau iman Ruth didasarkan pada kesaksian hidup Naomi, maka Ruth akan kecewa dan meninggalkan Naomi seperti Orpa. Karena kesaksian hidup Naomi dipenuhi dengan kesulitan, penderitaan, bahkan kepahitan di dalam hatinya. Tetapi iman Ruth kepada Tuhan benar-benar didasarkan kepada Allah sendiri, sehingga tidak putus asa karena tidak didasarkan kepada kesaksian manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa banyak orang-orang percaya meninggalkan imannya oleh karena melihat manusia. Iman mereka didasarkan pada kesaksian manusia, bukan didasarkan kepada Allah sendiri, sehingga mereka putus asa dan meninggalkan imannya. Ruth tidaklah demikian. Bahkan Ruth berkata kepada Naomi demikian, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah pada akhirnya menghasilkan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sejati. Sehingga Ruth berani berkata kepada Naomi, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang sejati adalah kasih yang siap bersama-sama dengan orang yang dikasihi, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Hal ini sebuah pukulan bagi Naomi, di mana Naomi pergi ke Moab ketika Israel di dalam kelaparan. Bahkan ketika dia menderita, dia menyuruh kedua menantunya pergi meninggalkannya. Tetapi Ruth tidak demikian. Ruth tetap mengasihi orang yang dikasihi, oleh karena dia memiliki iman yang sejati kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Kasih yang sejati adalah kasih yang siap menderita bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Kasih yang sejati tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Akhir-akhir ini kita banyak menjumpai ada orang-orang yang suka mengekspos penderitaan orang lain, bahkan mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan orang lain, tetapi pada dasarnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita tidak boleh seperti itu. Karena kasih yang sejati, maka Kristus yang di sorga sana mau turun untuk penderitaan manusia berdosa. Saya percaya bahwa di sorga, Yesus memiliki segalanya, tetapi dia mau mengosongkan dirinya untuk penderitaan
orang-orang yang dikasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati selalu siap bersama-sama dengan orang yang dikasihi, sekalipun dia hidup di dalam kesulitan, bahkan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini, ada berapa banyak saudara-saudara kita, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang kita kasihi, yang hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam penderitaan. Adakah kita memiliki kasih yang sejati bagi mereka? Adakah kita masih bersama-sama dengan mereka? Ataukah kita meninggalkan mereka? Mari kita mempraktekkan kasih sejati itu kepada sesama kita dalam keadaan apapun. Dan biarlah melalui kasih itu, iman saudara-saudara kita semakin dikuatkan dan mereka sungguh diberkati. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita. Amin.